Baik, di sini saya akan membahas mengenai soal P14.6 LO2. Yang pertama yaitu menjelaskan perhitungan pendukung untuk menentukan nilai mesin dan bunga pada 2 tahun pertama. Pertama, diketahui perusahaan membayar angsuran tahunan sebesar $40.000 selama 4 tahun. Karena transaksi dilakukan secara angsuran, maka kita harus mencari present value dari vessel menggunakan faktor present value annuity dengan bunga 8% dan periode 4 tahun, yaitu sebesar 3,31213. Lalu, present value vessel dihitung dengan mengalihkan $40.000 dengan 3,31213 sehingga diperoleh hasil sebesar $132.485. Setelah itu, nilai tersebut ditambah dengan down payment atau uang muka sebesar $50.000 sehingga harga perolehan mesin menjadi $182.485. Kemudian dihitung juga diskon on notice payable, yaitu selisih antara nilai nominal vessel $160.000 dengan present value vessel sebesar $132.485 sehingga diperoleh diskon sebesar $27.515. Terakhir, untuk tahun 2022 dihitung beban bunga sebesar 8% dikali $132.485 dan hasilnya adalah $10.599. Selanjutnya yaitu membahas mengenai jurnal yang dibuat perusahaan. Bagian A merupakan jurnal saat perolehan mesin dan penerbitan vessel pada 31 Desember 2021. Akun machinery didebit sebesar $182.485 karena perusahaan memperoleh aset mesin. Lalu diskon on notice payable didebit sebesar $20.515 sebagai pencatatan diskon vessel. Cash dikredit sebesar $50.000 karena perusahaan membayar uang muka, dan notes payable dikredit sebesar $160.000 sesuai nilai nominal vessel. Kemudian bagian B adalah jurnal angsuran pertama dan pengakuan bunga pada 31 Desember 2022. Notes payable didebit sebesar $40.000 dan cash dikredit sebesar $40.000 untuk mencatat pembayaran angsuran pertama. Selanjutnya, perusahaan mengakui beban bunga sebesar $10.599 dengan mendebit interest expense dan mengkredit diskon on notice payable. Pengkreditan diskon ini menunjukkan adanya amortisasi diskon vessel dari waktu ke waktu. Jurnal per 31 Desember 2023 mencatat pembayaran angsuran kedua dan pengakuan beban bunga tahun 2023. Di debit ada interest expense sebesar 8.246.71, di debit notes payable 31.753.29, di kredit cash berjumlah 40 juta. Dengan keterangan beban bunga dihitung dari 8% dikali 103.083,88. D. Jurnal per 31 Desember 2024 mencatat pembayaran angsuran ketiga dan pengakuan beban bunga tahun 2024. Di debit interest expense sebesar 5.706.45, di debit notes payable 34.293.55 dan di kredit ada cash 40 juta. Dengan keterangan beban bunga dihitung dari 8% dikali 71.330.59. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya, yaitu perhitungan amortisasi vessel bayar pada 31 Desember 2025. Nah, tahun 2025 ini adalah tahun terakhir. Nah, pada tahun terakhir nilai buku vessel harus menjadi $0. Nah, di sini terdapat pembayaran sebesar $40.000, kemudian terdapat beban bunga sebesar 8% dikali dengan $37.037 yang menghasilkan sebesar $2.963. Kemudian terdapat amortisasi diskon yang yaitu sebesar $37.037 dan terdapat nilai buku vessel sebesar $0. Nah, mengapa nilai buku vessel $0? Karena
2025 ini merupakan tahun terakhir, jadi nilai book Wessel itu sebesar $0. Nah, untuk jurnal umumnya yaitu terdapat beban bunga yang terdapat di debit senilai $2.963.000 dan diskon Wessel bayar terdapat di kredit sebesar $2.963 dan terdapat Wessel bayar berada di debit sebesar $40.000 dan terdapat kas sebesar $40.000 yang berada di kredit. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari soal P14.9. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan awal terlebih dahulu. Nah, diketahui terdapat nilai nominal sebesar €900.000 dan harga jual obligasi yaitu sebesar 112.290% dikali dengan €900.000 sama dengan 1.610 euro. Nah, di sini juga terdapat total premi awal senilai 1.610 euro dikurangi dengan 900.000 euro yang menghasilkan 110.610 euro. Nah, bunga nominal ini sebesar 12% per tahun yang dibayarkan setiap 1 Januari. Nah, terdapat bunga efektif yaitu sebesar 10% per tahun. Dan juga terdapat bunga akrual atau juga disebut sebagai bunga berjalan pada 1 Januari 2022 sampai dengan 1 Juli 2022 yang selama 6 bulan. Nah, selanjutnya yang pertama kita menghitung bunga berjalannya terlebih dahulu, yaitu dengan 12% dikali dengan 900.000 euro dikali dengan 6/12. Nah, menghasilkan bunga berjalan senilai 54.000 euro. Nah, di sini terdapat ayat jurnal 1 Juli 2022 atau penerbitan obligasi. Nah, di sini terdapat 4 akun. Yang pertama ada kas yang berada di debit senilai 1.064.610 euro dan utang obligasi yang berada di kredit sebesar 900.000 euro, premi obligasi sebesar 110.610 euro dan beban bunga sebesar 54.000 euro. Nah, note perhitungan kas pada ayat jurnal ini kan hasilnya yang di debit itu 164.610 euro itu hasil dari 110.610 euro ditambah dengan 54.000 euro yang menghasilkan 164.610 euro yang dituliskan di debit. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marla Melia dengan NPM 25013010085. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai soal P14.9 yang khususnya pada jurnal penyelesaian akhir tahun pada tanggal 31 Desember 2022 dan jurnal pembayaran bunga pada 1 Januari tahun 2023. Obligasi ini diterbitkan dengan nilai nominal $900.000, tingkat kupon 12% dengan yield efektif 10%, sehingga diterbitkan di atas par atau premium. Nah, baik, selanjutnya di sini itu ada diketahui. Nah, sebelumnya kita lihat dulu data dari soalnya. Nah, Simmons Foundry menerbitkan obligasi dengan tanggal obligasi 1 Januari tahun 2022. Namun, dijual ke pasar pada 1 Juli 2022. Artinya ada jeda 6 bulan. Obligasi ini jatuh tempo pada 1 Januari 2032.
dan bunga dibayarkan sekali setahun setiap 1 Januari. Nah, ini di timeline bisa dilihat obligasi ditetapkan 1 Januari 2022 dijual 1 Juli 2022 dengan bunga akrual. Lalu 2 transaksi utama kita jurnal akrual 31 Desember 2022 dan jurnal pembayaran 1 Januari 2023 sebelum akhirnya jatuh tempo di tahun 2032. Nah, baik, selanjutnya di sini itu ada perhitungan dasar. Sebelum membuat jurnal, kita perlu mempelajari atau menghitung 4 hal dasar. Yang pertama, harga terbit. Nah, ini nilai nominal $900.000 dikalikan harga pasar 112,290% menghasilkan harga terbit $1.10.610.000. Lalu yang kedua, bunga akrual. Karena di obligasi dijual 6 bulan setelah tanggal obligasi, investor yang membeli harus membayar bunga yang sudah berjalan, yaitu $900.000 dikali 12% dikali 6 bulan per 12 bulan sama dengan $54.000. Lalu yang ketiga, total kas yang diterima oleh Simmons sama dengan $1.010.610.000 ditambah dengan $54.000 sama dengan $1.064.610.000. Yang keempat, premium obligasi. Nah, ini rumusnya sama dengan harga terbit minus nilai nominal sama dengan $110.610.000. Premium ini yang akan diamortisasi selama umur obligasi. Untuk jurnalnya saat ini penerbitan 1 Juli 2022, debit ada pada kas $1.064.610.000, kredit pada bonds payable $1.010.610.000 dan kredit pada interest expense yaitu $54.000 untuk mengkonvers bunga akrual yang sudah diterima. Nah, baik, pada slide selanjutnya di sini itu ada jurnal per 31 Desember tahun 2022. Nah, ini adalah inti pertama dari soal yang akan saya bahas. Per 31 Desember tahun 2022, ini kita perlu membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui beban bunga dan mengamortisasi premium atau premi. Periode yang kita hitung adalah 1 Juli sampai 31 Desember tahun 2022, yaitu selama 6 bulan. Langkah pertama ialah hitung beban bunga efektif menggunakan effective interest method. Nilai buku awal ialah $1.010.610.000 dikalikan yield 10% dikalikan 6 per 12 sama dengan $50.531.000. Lalu langkah yang kedua, hitung bunga kas yang akan dibayarkan sama dengan $900.000 dikali 12% dikali 6 per 12 sama dengan $54.000. Ini yang akan menjadi interest payable. Lalu langkah yang ketiga
amortisasi premium atau premi sama dengan bunga kas dikurangi beban bunga efektif sama dengan $54.000 dikurangi $50.531.000 sama dengan $3.470.000. Karena kupon lebih besar dari yield efektif, selisihnya mengurangi nilai buku obligasi. Carrying value per 31 Desember tahun 2022 turun menjadi $1.10.610.000 dikurangi $3.470.000 sama dengan $1.07.141.000. Maka jurnal nyatanya ialah interest expense berada pada debit sebesar $50.531.000, lalu ada bonds payable pada debit sebesar $3.470.000, dan yang terakhir interest payable pada kredit sebesar $54.000. Baik, selanjutnya di sini itu ada jurnal per 1 Januari pada tahun 2023. Jurnal kedua adalah pada 1 Januari 2023. Saat Simmons membayar bunga tahunan kepada pemegang obligasi, total bunga setahun adalah $900.000 dikali 12%, sama dengan $108.000. Namun perlu dipahami bahwa $108.000 ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama itu $54.000 yang sudah diterima dari investor saat penerbitan pada bulan Juli 2022 dan $54.000 yang sudah dicatat sebagai interest payable per 31 Desember tahun 2022. Pada pertanggal 1 Januari 2023, kas yang benar-benar keluar secara neto hanya $54.000. Karena $54.000 sisanya sudah di offset dengan bunga akrual yang diterima di awal. Jurnal ayatnya cukup sederhana, ialah interest payable pada debit sebesar $54.000, lalu cash pada kredit sebesar $54.000. Baik, selanjutnya di sini itu ada tabel amortisasi. Untuk memudahkan visualisasi, di sini kita bisa melihat tabel amortisasi dua periode pertama. Saat penerbitan per 1 Juli 2022, carrying value obligasi adalah $1.10.610.000 setelah jurnal akrual 31 Desember tahun 2022. Beban bunga efektif diakui $50.531.000. Premi diamortisasi $3.470.000, sehingga carrying value turun menjadi $1.07.141.000. Pada per 1 Januari 2023 hanya terjadi pembayaran kas, tidak ada beban baru karena sudah diakrual, sehingga carrying value tetap. Nah, untuk rumus yang digunakan yaitu konsisten, sama dengan beban bunga sama dengan carrying value dikali yield kali periode, dan amortisasi sama dengan bunga, ya bunga kas dikurangi beban bunga. Baik, pada soal berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, pada tanggal 2 Januari 2023, di sini perusahaan itu melakukan penarikan atau pelunasan sebagian obligasi sebesar €360.000 dengan harga 102%, sehingga kas yang dikeluarkan itu sebesar €367.200. Nah, nilai tercatat bagian obligasi yang ditebus dibandingkan dengan jumlah kas yang dibayarkan itu menghasilkan keuntungan dari pelunasan obligasi, sehingga selisihnya diakui sebagai gain on bond redemption, atau jurnalnya di sini itu penulisannya bonds payable $360.000 pada debit,
premium on bonds payable 42.856 pada debit, serta ada cash sebesar 367.200 pada kredit, dan juga gain on bond redemption sebesar 35.656 pada kredit. Pada tanggal 31 Desember 2023, perusahaan itu melakukan penyesuaian akhir tahun untuk obligasi yang masih tersisa setelah sebagian itu dilunasi. Penyesuaian ini itu mencakup pengakuan beban bunga berdasarkan metode bunga efektif serta amortisasi premium obligasi. Beban bunga itu dihitung berdasarkan nilai tercatat obligasi yang tersisa, sedangkan bunga kupon itu tetap berdasarkan nilai nominal, sehingga selisihnya kembali mengurangi premium obligasi. Nah, ditulis pada jurnalnya itu ada interest expense sebesar 30.214 pada debit, serta ada interest payable sebesar 54.000 pada kredit, dan juga premium on bonds payable sebesar 23.786 pada kredit.